Yang terbaru itu adalah cuitan dari Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR. Apakah ini memang bisa dimaknai bahwa revisi Undang-Undang Pilkada itu sudah pasti dibatalkan? Iya, kalau diharapkan oleh masyarakat ya pastinya begitu ya. Mungkin Pak Sufmi Dasko Ahmad juga mendengarkan keinginan masyarakat gitu. Hanya memang saya sempat nge-tweet juga tuh Egan, bahwa negara ini punya sejarah memutuskan keputusan malam-malam gitu, tengah malam juga gitu. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bang Dasko ini jadi firm gitu, sehingga masyarakat juga bisa menantikan kembalinya demokrasi yang baik gitu untuk Indonesia ya. Nah sebetulnya kan pada saat demo ini kan bukan tentang siapa bisa nyalon, siapa yang tidak bisa nyalon. Tapi bagaimana rakyat menginginkan demokrasi yang sudah dipilih itu memang sebagai pijakan perbaikan dari kesejahteraan mereka gitu kan. Pada saat demonstrasi ini berlangsung, sesungguhnya kejadian sehari-harinya itu banyak yang lebih sengsara. Jadi artinya ada karyawan yang di PHK gitu ya. Terakhir saya mendapatkan data 32.000 orang di PHK. Terus kemudian ada sembako yang juga terus meningkat, pendidikan yang harganya mahal. Dan pada saat rakyat mengharapkan demokrasi bisa memperbaiki kehidupan mereka, ternyata ada ketidakkonsistenan yang dilakukan oleh DPR terhadap keputusan MK ini gitu ya. Yang katanya final and binding, tapi ternyata mau mencoba dikutak-atik. Tapi memang sebelumnya juga ada kekagetan dari masyarakat yang secara tidak langsung mengganggu nalar kehidupan Republik ini ya. Pada saat ada ketum Golkar berkata bahwa ini ada Raja Jawa, hati-hati gitu, sehingga nampaknya rakyat juga berpikir, bahkan Ibu Mega pun berseluruh kan tadi, saya pengen kenal juga sama Raja Jawa, karena Raja Jawa ini terus kemudian ada MK, nampaknya kok ini dia mau ngatur semua ya, kemarin sudah dapat satu terus sudah pengen dapat yang lain. Sekarang kita sambil menampilkan ya cuitan ataupun pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad sambil memantau situasi terkini di lapangan, khususnya di titik-titik terjadinya aksi demonstrasi. Oke, kita akan lihat dulu bagaimana situasi dan kondisi terkini di Jakarta, tepatnya di depan gedung DPR, di mana ada sejumlah anggota DPR di sana, khususnya dari fraksi PD Perjuangan tampaknya berusaha untuk menenangkan massa. Nah ini dia cuitan dari Sufmi Dasko Ahmad. Kata-katanya pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang direncanakan hari ini batal oleh karenanya pada saat pendaftaran Pilkada tanggal 27 Agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan JRMK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora. Saya ke Prof. Susi. Prof. Susi, apakah pernyataan dari Sufmi Dasko Ahmad ini memang sudah bisa kita maknai sebagai Undang-Undang Pilkada dibatalkan, bukan ditunda lagi begitu? Prof. Susi. Ya, di dalam pandangan saya, di dalam hukum itu ada yang disebut sebagai legitimate expectation. Dan legitimate expectation itu artinya adalah asas pengharapan yang sah. Dan legitimate expectation itu akan menjadi berarti apabila disampaikan oleh mereka yang mempunyai otoritas atau mempunyai wewenang. Dalam hal ini adalah Pak Dasko itu sudah menyampaikan bahwa pembahasan itu akan dibatalkan, oleh karena itu revisi tidak akan dilaksanakan. Nah, jadi dalam hal ini Pak Dasko harus sadar, betul-betul sadar bahwa apa yang diucapkan itu sudah menimbulkan harapan yang sah terhadap rakyat Indonesia bahwa revisi Undang-Undang Pemilu Kada itu tidak akan dilaksanakan. Kalau misalkan tetap dilaksanakan, maka itu akan dapat dipersoalkan itu nanti. Jadi hati-hati seorang pejabat negara itu di dalam mengeluarkan statement-statement seperti itu. Karena secara hukum itu sudah menimbulkan apa yang disebut sebagai legitimate expectation. Oke, saya ke Pak Hendarsam. Pak Hendarsam, kenapa kemudian pengumuman sepenting ini menurut Anda disampaikan lewat akun media sosial X oleh seorang Sufmi Dasko Ahmad? Ya, ini kan memang tergantung dengan kondisi dan keadaannya ya. Bahwa salah satu kanal untuk menyampaikan informasi adalah saat ini ya, adalah media sosial, dan itu mungkin yang paling efektif juga dibuat oleh teman-teman dari media, oleh para followersnya juga ya. Jadi bukan sesuatu hal yang baru juga ya.
bahwa para pejabat negara menyampaikan hal-hal tersebut melalui media sosial. Prof. Mahfud juga salah satu orang yang mantan pejabat yang aktif dalam melakukan informasi-informasi dan memberikan sesuatu pencerahan hukum ya dan politik itu melalui media sosial. Jadi itulah mungkin salah satu cara yang efektif ya, dibanding mungkin harus melalui konferensi pers yang mungkin akan sedikit terdelay ya, harus tayang dan lain sebagainya, ada faktor teknis ya maksud saya. Seperti itu. Pak Endarsam, tapi apakah Anda juga meyakini bahwa ini memang jalan yang terbaik begitu, bahwa revisi undang-undang pilkada ini memang harus dibatalkan, yang berlaku adalah putusan MK begitu? Ya, bahwa memang kita harus melihatnya. Pak Dasko kan, saya kenal sosok beliau adalah sosok yang demokratis, ya kan. Beliau bisa menangkap aspirasi dari sebagian publik ya terkait dengan putusan MK ini, dan tentunya tapi kan beliau juga memang sebagai salah seorang pimpinan, ya kan, mempunyai anggota-anggota di balik yang tentunya dinamikanya juga itu tidak bisa beliau kontrol tadinya, ya kan, seperti itu kan dinamikanya berjalan natural, dan kemudian adanya suatu putusan untuk merevisi ya undang-undang pilkada tersebut, dan oleh karena itu akan tetapi beliau menangkap adanya suatu respon ya, ada suatunya respon dari masyarakat, dan beliau mungkin sudah untuk mengambil keputusan bahwa ini dibatalkan seperti itu. Jadi memang ya, kita melihatnya, saya pribadi ya, bukan atas nama partai, melihatnya bahwa memang ada dinamika yang terjadi ya, satu dinamika diskursus akademik kita terkait dengan masalah putusan MK itu sendiri, ya kan, ada yang sepakat dan tidak sepakat ya. Ada juga dinamika politiknya itu sendiri ya, yang mungkin juga ada missing link yang di situ, bahwa sebenarnya kemungkinan juga ya kan sebagian besar teman-teman juga tidak tahu persis mungkin ya, bahwa apa sih sebenarnya isi dan esensi daripada putusan MK tersebut. Tapi itu kan nggak apa-apa menjadi sesuatu hal perdebatan akademik kita dari sudut pandang masing-masing melihatnya seperti apa. Jadi bahwa saya melihatnya bahwa sebenarnya di satu sisi bahwa balik itu sudah mengakomodir putusan MK tersebut sebenarnya ya, di mana kan esensi daripada permohonan dari Partai Gelora dan Partai Buruh tersebut ini terkait dengan pembatalan pasal 40 ayat 3 ya Undang-Undang Pilkada ya. Ya artinya kan dua partai ini kan mempunyai kepentingan kalau pasal ini dibatalkan maka ya kan suara mereka akan dihitung dan mereka berhak untuk mengusung calon kan gitu sebagai partai yang non parlemen kan seperti itu. Nah itu permintaan permohonannya atau petitumnya hanya sebatas itu saja. Nah kemudian ini yang menjadi diskursus atau perdebatan ya di antara DPR dengan putusan MK itu sendiri. Kalau misalnya memang balik DPR sudah mengikuti putusan MK, lalu kenapa kemudian secara cepat begitu satu hari setelah putusan itu dibacakan oleh MK langsung dibahas di balik dan hari ini rencananya mau disahkan? Itu kan menjadi pertanyaan dari publik. Ya sebenarnya cuma kalau kita kaitkan ya mungkin bisa-bisa saja. Kalau saya contoh ya, kita melihat dari sisi yang lain, kita harus fair juga. Kita melihat dari sisi yang lain, kenapa putusan MK-nya juga ini ya diajukan permohonan di bulan Mei ya kan, tapi diputus menjelang masa-masa pendaftaran kan gitu kan. Jadi seolah-olah kan ada tendensi bahwa ini ingin merubah konstelasi politik kan. Dari sudut pandang yang lain kan mungkin seperti itu. Tapi nggak apa-apa ya, tapi itu kan wajar-wajar saja, semua orang punya. Jadi menurut Anda Pak Endarsam nggak ada hubungannya begitu dengan putusan MK ya, Pak Endarsam? Revisi Undang-Undang Pilkada yang dibahas di DPR di balik itu sebetulnya tidak ada hubungannya begitu? Momentumnya saja yang kebetulan sama begitu ya, berdekatan begitu menurut Anda begitu? Saja sebenarnya kan memang kan harus kita akui kan bahwa ada beberapa putusan MK yang
terdelay ya untuk dijalankan, ya kan. Tapi ada yang harus segera disikapi ya. Disikapi itu ya karena urgensivitasnya itu. Karena ini kan udah masuk tahapan loh. Ini kan sudah masuk tahapan pemilu. Jadi bukan menjelang lagi, di mana kita melihat memaknai bahwa tahapan pemilu itu sudah dijalankan dengan ya kan, contoh salah satunya ya untuk DKI Jakarta calon independen ini sudah lolos verifikasi, sudah resmi menjadi calon independen kan, seperti itu. Nah ini kan harus cepat disikapi kan, gitu, seperti itu. Oke, baik. Nanti saya akan ke Mas Hemi. Kita akan melihat dulu bagaimana situasi dan kondisi terkini di gedung DPR Jakarta dan gedung DPRD Jawa Barat, di mana sampai saat ini massa masih berkumpul di depan gedung DPR dan di gedung DPRD Jawa Barat. Pemirsa, seperti Anda bisa lihat di layar kaca Anda, situasi terkini di depan gedung DPR ada sejumlah politisi dari PDIP, ada Arteria Dahlan, ada Putra Nababan, dan beberapa saat yang lalu terlihat ada Masinton Pasaribu di situ. Kita masih mencoba untuk mendengarkan kira-kira apa yang akan disampaikan oleh politisi PDIP ini kepada massa yang saat ini berada di depan gedung DPR Jakarta. Baik, sambil menunggu suaranya tersambung, saya akan kembali bertanya kepada Mas Semi Natas Limboy yang beberapa saat yang lalu, beberapa jam yang lalu juga menjadi bagian dari massa yang berkumpul di depan gedung DPR. Kalau saya tidak salah, Mas Semi, ini adalah putusan di tingkat elit ya, revisi Undang-Undang Pilkada ini. Tapi kenapa Anda seorang komika merasa perlu untuk ikut berdemonstrasi dan menyuarakan mengenai penolakan Undang-Undang Pilkada ini, Mas Em? Jadi kalau masyarakat sih melihatnya kita pengen memilih, tetapi pilihan itu ya, Mas Em, mohon maaf suaranya belum terdengar. Bisa di-unmute? ini nggak di-unmute sih. Terdengar nggak sekarang nih? Oke, ya sudah, Mas Emi silakan. Jadi kalau dari masyarakat melihatnya ya simpel aja sih sebenarnya, Mas. Kita mau memilih, ya jangan sampai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.